Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama kami minta maaf karena kemarin nggak bisa ngajar karena ada mata kuliah dan juga ada kegiatan lainnya. Terus untuk materi hari ini kita masuk di instalasi listrik. Untuk instalasi listrik ini penting karena kita tuh akan selalu ketemu ini kalau kita tuh bakal ngambil konsentrasi teknik tenaga listrik atau TTL. Nah, untuk di sini yang ngajar untuk kelas Indralaya sama kelas Palembang kakak, dikarenakan Kak Aldi, Kak Sandi sama Kak Supron sedang berhalangan untuk mengajar hari ini. Oke, kita langsung saja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Oke, ini Pak, pengertian instalasi listrik. Instalasi listrik itu ada satu bagian penting dalam sebuah bangunan gedung yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari instalasi pengusaha seperti PLN ke titik-titik beban. Nah, di sini kita itu memerlukan instalasi listrik supaya kita itu bisa menghidupkan kita punya rumah, lalu kemudian untuk bisa kita pentingnya belajar instalasi listrik ini agar kita bisa merancang rancangan instalasi listrik pada rumah kalian. Jikalau nanti kalian bisa bekerja dalam bidang instalasi listrik. Selanjutnya, kita di dalam pembuatan instalasi listrik ini berpedoman dengan PUIL atau persyaratan umum instalasi listrik 2000. Boleh pakai PUIL yang terbaru, tapi biasanya dosen-dosen elektro itu pakai PUIL 2000. Lanjut lagi, tujuan kita mengikuti pedoman ini, yakni persyaratan umum instalasi listrik agar pengusaha instalasi listrik berselenggara dengan baik untuk menjamin keselamatan manusia dari bahaya kejut listrik, keamanan listrik, beserta perlengkapannya, keamanan gedung serta isinya dari kebakaran akibat listrik dan juga perlindungan lingkungan. Nah, ini salah satu contoh instalasi kita lihat di PUIL 2000. Yang pertama sak tunggal, kemudian ada fase dan netral, tahu bagian data fungsi dari fungsi dari simbol ini. Nah, kotak kontak ini bahasa umumnya itu stop kontak atau colokan. Kemudian ini orang pada umumnya kakak Yunus connect saya. Ada. tunggu yang frekuensi lagi gangguan. Oh, sorry. Ini salah satu contoh simbol tadi kan, saklar tunggal atau kita biasa sebut itu kalau umumnya itu cetekan atau apalah sebagainya. Nah, tapi kalau orang elektro silakan sebut saklar tunggal ini saklar atau switch karena malu kalau kita ngomongnya cetekan. Sama seperti kotak kontak tadi. Kalau kita nyebutnya terminal oke lah, tapi kalau kita nyebutnya colokan jangan kalau bisa. Terus itu fase dan netral bagian dari pengkawatan. Kemudian ada ini salah satu contoh yang mudah itu lampu dan pengawatan. Lalu ada
Nah, ini salah satu contoh instalasi listrik sederhana. Nah, ini fungsinya untuk pengaman pada suatu rangkaian, seperti yang kita tahu ya. Nah, untuk peletakan untuk komponen ini kalian bisa pelajari kontak dengan switch. Untuk ini pertanyaan, untuk sumber yang diberikan PLN itu berapa besarnya? Halo? 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 Mohon maaf Kak, putus-putus. Oh, putus-putus. Halo, jelas dah, Dek? Jelas Kak? Nah, ulang dari mana yo? Sumber tegangan listrik PLN berapa Kak? Oh, nah yo ada pertanyaan tadi ya. Sumber tegangan listrik dari PLN itu berapa ya? 220 volt Kak. 220 volt, Kak. 220 ya. Nah, kita kan bisa tahu itu 220. Nah, ini kan sudah ada perhitungannya atau jumlah beban yang ada ya. Nah, ini untuk lampu ini sebaiknya kalau lebih baik itu ya, maka dia terang semua, kan otomatis di tengah-tengah. Nah, ini nih masih belum di tengah-tengah posisi lampunya. Jadi, kalau bisa itu kita tuh buat diagonal dulu di sini, diagonal sini. Nah, baru tengah-tengahnya baru dikasih lampu. Itu biasanya untuk yang bagus untuk instalasi di rumah kalian. Karena agar cahaya itu tidak terang di satu titik dan redup di satu titik. Nah, ini seperti biasa, ini pintu. Selanjutnya lagi, ini kalian bisa lihat di Google, ini simbol apa, supaya kalian belajar. Nah, ini grounding. Grounding ini supaya komponen listrik kita juga, komponen elektronik kita juga tidak rusak. Casan laptop misalnya. Kalau kalau jelek si itu grounding dari listrik kalian itu otomatis lama kelamaan bakal cepat rusak komponen elektronik kalian. Terus itu lagi selanjutnya ada yang ditanya kan dari seputar ini tadi? Nah, yang dulu pakai bukan ini bukan bola. Halo? Yang tanya deh. Ada yang tanya ya? Belum ada kayaknya, Kak. Nggak ada, Kak. Nah, ini kan kalau kan ada satu. Nah, ini salah satu contohnya saklar ganda, yang artinya saklar ini mengatur dua titik lampu biasanya. Ini seperti contoh di sini, berarti lampu ini sama lampu ini. Untuk posisinya bebas silakan, tapi ini menggunakan saklar ganda. Terus itu lagi di sini ada yang ngekos di Palembang? Udah ada ya. Nah, ini karena kalian kemarin kan tugasnya berkelompok. Nah, untuk saat ini silakan buat nanti tugasnya secara individu. Nah, ini tugasnya. Buatlah gambar instalasi listrik rumah masing-masing dan hitung beban yang ada seperti di contoh. Maksudnya itu ini yang bawah ini silakan hitung. Hitung ini yang ada di rumah kalian. Ada yang rumahnya lebih dari satu lantai? Ada Kak. Ada, Kak. Ada, Kak.
Silakan buat instalasi listrik rumah kalian yang di lantai bawah, lantai 1 untuk yang tugas. Terus tuh untuk ininya dibuat ya, saklar tunggal, saklar ganda, lampu, kotak-kontaknya buat, silakan dihitung. Terus itu lagi, jangan lupa ini ya, grounding ini. Nah yo, terus itu format penamaannya silakan buat seperti contoh simbol elektronika yang di pojoknya. Itu di pojoknya. Terus ini, Maaf, Kak. Izin bertanya, Kak. Berarti ini buatnya nanti di kertas ya, Kak? ya di kertas A3 ya. A3 ya. Kalau bisa kertas A3 ya, tapi kalau udah ada pakai kertas A4 saja, enggak apa. A4 tapi dua ya. Maksudnya tuh cak ini. Kan ini kan ada denanya, ada instalasinya. Nah, yang instalasinya di satu kertas, yang perhitungannya di kertas yang lain. Jadi buat dua format namanya. Yang kotak-kotak seperti simbol elektronik itu loh. Ada lagi yang tanya ke Dek? Kak, izin bertanya, apakah gambarnya ada ketentuan, Kak? Kayak pakai. Oh, gambar ya? Iya, Kak. Gambar, kalau untuk gambar itu yang pertama, untuk pengkawatannya silakan menggunakan warna yang untuk pengkawatannya dipersilakan buat warna yang berbeda. Pokoknya untuk dinding-dindingnya itu pakai 0,7. Pakai pensil 0,7. Terus untuk lampu, untuk kotak-kontak, untuk saklar silakan pakai pensil 0,5. Fasa netralnya silakan menyesuaikan saja. Atau gini aja. Fasa netral, terus kotak-kontak, saklar, silakan pakai pensil terlebih dahulu, Be. Kalau ada ketentuan, sama pengkawatannya pakai pensil dulu, Be. Pakai pensil dulu. Kalau nanti kakak diskusi lagi sama asisten yang lain. Terus itu, ini buat pensil kalau dulu, Be. Kalau bisa yang nama-nama ini pakai Mister Alphabet. Ruang tamu, kamar tidur. Nah, terus jangan ada yang sama, karena tidak mungkin rumah kalian sama dengan rumah kawannya. Kalau sama, mungkin saudara kalian. Terus itu lagi, ada yang tanya lagi? Kak, izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Untuk cara penghitungannya gimana ya, Kak? Perhitungan ini nih, kalau kan lampu kalian kan beda-beda, yo. Nah, saran aku, kalau kalian emang enggak tahu berapa lampu yang kalian pakai, misalnya kan 12 watt atau 8 watt kan. Nah, silakan kalian itu kalau ada kotaknya silakan lihat kotaknya. Kalau udah ada silakan pakai ini, Be, pakai yang di puil. Yang standar dari puil. Nah, silakan buat standar puil, Be, lampunya. Jumlah lampunya kan ada biasanya di puil itu. Untuk puil itu silakan dulu di Google, ada di Google. Ada yang tanya lagi? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Untuk bagian jumlah titik itu yang mana ya, Kak? Jumlah titik ya? Ya, yang 8 itu. Jumlah titik ini salah sebenarnya, jumlah titik ini 8, atau ada yang tahu enggak ini titik 8? Yang Khairi? Halo? Iya, Kak. Izin menjawab, Kak. Ya, silakan jawab. Mungkin yang dimaksud jumlah titiknya tuh kayak lampu ada 2, yang LH 8 watt itu ada 2, yang 12 wattnya ada 4, sama kotak-kotaknya itu ada 2. Jadi totalnya ada 8. Oh ya, mungkin ya. Kasih ya. Ini karena kami sebenarnya agak mudeng belajar ini, agak bukan di bidang kami nih. Makasih. Terus itu ya silakan itu kawan itu lanjut jawab. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Untuk diagramnya satu garis, Kak, ya? Diagramnya satu garis saja. Oh, ya, Kak.
Apa nak buat dua? Apa nak buat dua pengkawatan? Satu B, Kak. Nak dibuat satu apa buat dua? Satu garis saja, Kak. Garis W. Satu aja, Kak. Tanya lagi. Jangan tanya lagi, Dek. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk waktu pengumpulan tugasnya sampai berapa lama ya, Kak? Pengumpulan tugasnya silakan dikumpul di Jumat. Sabtu berarti, Sabtu. Sabtu malam jam 8. 119. Kak, boleh diundur lagi nggak, Kak? Apa? Diundur sampai hari Senin depan nggak? Ngapa diundur? Catnya agak kurang cukup waktunya untuk gambar dana rumah. Misalkan ada dana rumah yang besar, Kak. Ada yang UAS apa? Ada yang UTS, salah UTS. Yang UTS. Kami itu galak baik, tapi berantakan ke jadwal kalian. Laju kalian dewek pening ke. Tidak apa, buat dulu baik. Kalau emang salah ke, kami kasih waktu perbaikan. Kalau pengen diperbaikan. Mudah. Makasih, Kak. Kak, izin bertanya lagi, Kak. Ya, silakan. Kak, itu ada tulisan 300 itu apa ya, Kak? Kalau boleh tahu. 300. 300, Oh, 350. ini nih apa tuh? Ini nih ukuran rumahnya, yo, ukuran Iya. rumahnya. Ukuran kamar, ukuran Ya, itunya. kamar. Rumah mereka tuh ini kan. Terima kasih, Kak. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Bagian yang paling pojok kiri bawah ini yang ada tulisan NYM itu bagian apa ya, Kak? Oh, NYM itu ya, itu tuh kabel, jenis kabel yang dipakai. Kabel apa ini ya? Karena aku ngomong tadi kan pakai yang standarisasi kuil deh. Kalian kan tidak mungkin nak bongkar bangunan kalian untuk lihat kabel pakai kabel apa kan? Jadi pakai standarisasi kuil deh. Tanya lagi? Izin bertanya lagi, Kak. Untuk silakan. gambar ini ada ketentuan garis tepinya nggak, Kak? Oh, garis tepinya silakan samain dengan tugas simbol elektronika. Oke, makasih, Kak. Oke. Tanya lagi deh. Nah ya, untuk terus silakan. Kalau kita kan kali kan kakak bilang pakai kertas A3 ya, Kak ya. Iya. Nah itu pakai kertas gambar nggak, Kak, yang kayak. Oh, boleh tak pakai di kertas gambar? Iya, Kak, kertas gambar A3. Tidak apa-apa sih. Gambar. Nah, iya, ini aku kemarin tuh pernah dapat ini kabar ya, bahwa ada yang nggak jual HP A3 di rumah kalian kan, di rumah kalian. Jadi tidak apa-apa lah pakai buku gambar. Baik, Kak. Maaf, Kak, izin bertanya. Silakan. Berarti ini nanti yang digambar dari Dena ini hanya saklar dan lampu saja ya? Iya, barang elektronik lainnya tidak perlu. Oke, terima kasih, Kak. Oke. Kak, boleh ya, Kak? Silakan. Skala ada nggak, Kak, skala minimal? Apa deh? Skala, Kak. Skala. Skalanya silakan sesuaikan saja. Terus itu kalau emang kalian memperkecil, silakan buat skala perbandingannya ya. Sudah pernah belum belajar skala? 1:100 misalnya. Ada yang belum ya? Kalau skala itu ya, dia itu kalau 1:1 misalnya, 1:100 misalnya. Berarti itu tuh dikecilkan. Kalau 1:100 itu dikecilkan. Kalau 100:1 berarti dibesarkan. Tidak? Kalian pelajarin lagi ya skalanya. Tapi yang pastinya diperkecil untuk skala. Dan mungkin kalian memperbesar.
Tapi tidak perlu sih sebenarnya kalau kalian kasih simbol misalnya kalian tulis 3. Misalnya 3 satuan kalian tuh milimeter. Jadi kami itu tahu kalian tuh berarti ukuran ruangan kalian misalnya 100 milimeter misalnya. Berarti kalau sebenarnya kan sudah tahu gitu. Yang penting kalian tuh tulis B. Satuannya di ujungnya. Maka kami tahu itu berapa. Kalaupun kalian nggak tahu pastinya, silakan kira-kira saja. Apa? Ada lagi? B. Buah B. Tanya Kak. Ya silakan. Jadi untuk ukuran itu tergantung dari buku gambarnya itulah Kak ya? Iya, silakan buat saja. Yang penting sama dengan rumah kalian. Banyak lagi, Dek? Gimana? Banyak lagi? Udah. Jangan tanya lagi, Dek. Don, akunya soal. Izin bertanya, Kak. Komponennya kalau beda nggak apa kan, Kak, gambarnya? Nggak bisa ada masuk DC gitu. Tanya lagi, Dek. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Kalau komponennya beda sama di gambar, nggak apa-apa kan, Kak? Misalnya kayak lampu nggak harus bentuk silang kayak gitu. Nggak apa-apa, tapi sesuai kuil. Oke, Kak. Tapi kalau sesuai kuil sih, ujung-ujungnya masih kayak ini kayak gambarnya. Dari tanyakan? Loh? Nanya ke Dek? Ada yang tanya ke? Bertanya Kak, itu Ya, untuk silakan. bagian yang 30 MA itu nentuinnya gimana ya Kak? Paling 30 MA? bawah. Ya. Ini ya. Untuk yang deret bawah ini ya. Ini ke belakang ini. Ini nih Dek, sesuai dengan aturan ya kuil tadi, pedoman tadi. Nah, biasanya di rumah-rumah orang tuh kayak ini. Tapi kita kan nggak tahu kan cak mano kondisi rumah kalian kan. Jadi saran aku, silakan kalian itu buka kuil atau buka Google, silakan cari standarisasi instalasi listrik pada rumah. Karena tidak mungkin kalian nak ngecek rumah kalian atau nanya sama orang tua kalian. Kakak juga yakin, misalnya yang bukan teknisi atau bukan teknik elektro, nggak mungkin ngerti ini apa maksudnya. Ini nih MCB nih, bagian dari MCB. Silakan, ada yang tanya lagi? Makasih Kak. Kalau ada. Bisa spill tempat untuk nyari standarisasinya nggak, Pak? Ya di Kuil 2000. Apa, Kak? Kuil 2000 tuh buku. Kuil 2000, yang ini. Bentar ya. Nah, ini nah. Pedoman ini nah. Nah, ini buku, judul buku ini. Buku. Mau ditanyakan lagi? Halo, ditanyakan lagi? Kak, izin bertanya Kak.
Halo, Izin halo, ya bertanya. silakan. Ya, silakan, silakan. PPT-nya nanti dikirim nggak, Kak? PPT. Oh, kalian mau lihat ini ya? Yang ini, yang gambar instalasi ini. Oke, aku kirim ya. Oke, aku kirim ya. Siap, Kak. Yang mau tanyakan lagi? Kayaknya cukup ini ya, cukup sampai sini ya kuliahnya. Cukup sampai sini kuliahnya karena kami anggota klub robot mau bahas tentang oprek klub robot. Nanti kalau mau ikut klub robot silakan join opreknya. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Nah, untuk tugasnya silakan buat nanti dikumpul sama ketuanya hari Sabtu jam 7, silakan jam 8-nya silakan kumpul ke aku. Ke grup beda apa? Ke grup atau kalau ada nomor aku. Kakak minta maaf kalau kakak kecepatan atau buruk dalam mengajarnya atau kurang menguasai materi. Pada Allah kakak mohon ampun. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.